guys, kembali lagi bersama saya Erwin. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah film dengan judul 13 menit, yaitu menceritakan seorang tukang kayu warga negara Jerman asli yang merakit dan merencanakan pengeboman untuk membunuh Hitler. Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Pada tanggal 8 November tahun 1939, seorang pria bernama Joel Erser menanam bom rakitan di ruangan yang akan digunakan Hitler untuk melakukan pertemuan dengan para anggotanya. Bom yang diletakkan di dekat podium itu diberi timer guys, dengan menggunakan jam yang sudah dirakit sedemikian rupa. Setelah beres, Erser pun segera kabur dari gedung tersebut untuk pergi menuju Swiss. Beberapa jam kemudian, pertemuan pun berlangsung. Hitler saat itu memberikan pidatonya mengenai niatnya untuk membesarkan Nazi dan berkuasa di seluruh dunia. Pertemuan itu disiarkan secara langsung ke seluruh kota, sehingga Erser yang saat itu sudah tiba di daerah perbatasan bisa mendengarnya. Ia tak henti-hentinya melihat jam untuk memastikan kalau pertemuan itu berjalan semestinya, sampai timer itu habis di jam 9:40. Namun sayangnya, saat akan melewati perbatasan lewat jalur sisi, Erser dipergoki dua penjaga dan segera ditanyai kemana arah tujuannya. Erser pun beralasan akan menemui temannya yang berada di Swiss. Karena sudah malam dan jawaban Erser sedikit mencurigakan, penjaga itu akhirnya membawa Erser ke kantor pusat untuk ditanyai lebih lanjut. Ia kemudian digeledah. Selain kartu identitas, mereka juga menemukan skema gedung tempat Erser menanam bom tadi. Lebih mengejutkannya lagi adalah lencana merah di balik kerah. Lencana itu merupakan lambang gerakan yang merupakan organisasi ilegal penentang Nazi. Akhirnya Erser pun ditahan sementara sambil dilaporkan ke kantor pusat. Dan tepat di jam 9:40, akhirnya bom itu meledak sesuai yang sudah Erser rencanakan. Kabar mengenai ledakan tersebut segera sampai ke telinga kepala polisi bernama Arthur dan juga kepala Gestapo bernama Heinrich Müller. Tak menunggu lama, semua pasukan pun dikirimkan untuk mengecek tempat kejadian. Dari laporan dan penemuan rencana sekaligus skema gedung pertemuan, mereka pun sudah bisa memastikan kalau Erser berkaitan dengan serangan yang terjadi. Ia pun kemudian dibawa ke pusat untuk ditanya langsung oleh Arthur dan juga Müller. Mereka berdua telah mendapatkan beberapa informasi dan tidak begitu terkejut ketika Erser tak mau menjawab salam Heil Hitler. Para turis segera memberitahu bahwa ledakan yang terjadi di Munich telah menewaskan 7 orang, tetapi Hitler berhasil selamat karena ia sudah keluar 13 menit sebelum ledakan terjadi. Berita itu tentunya membuat Erser sangat terkejut, karena awalnya ia sudah sangat yakin kalau Hitler tewas dalam ledakan. Arthur yang memang telah memeriksa skema milik Erser punya anggapan kalau bom itu pasti disimpan di dekat podium. Dan benar guys, hal itu diperkuat ketika lutut Erser diperiksa dan tampak ada luka lecet. Walau begitu, Erser tetap tak mengaku, hingga akhirnya Müller pun turun tangan menampar Erser sampai terjatuh. Setelah beberapa kali ditampar, tak juga mau bicara, Müller kemudian melakukan cara kasar dengan mengikat Erser di ranjang besi. Kemudian punggungnya dipukuli berkali-kali. Pukulan yang sangat keras itu membuat Erser begitu kesakitan, sampai-sampai ia muntah. Karena tak juga mau bicara, Müller pun kemudian melanjutkan siksaan ke tahap yang lebih sadis lagi, dengan menggunakan besi yang sudah dipanaskan. Besi yang sudah dipanaskan itu kemudian ditusukkan di sela-sela kuku Erser. Lagi dan lagi, Erser pun hanya berteriak kesakitan tanpa mau menjawab. Karena tetap bungkam, Arthur dan Müller kemudian mencari cara lain, yaitu dengan mencari kerabat Erser di kampung halamannya Koningsbrunn. Satu regu pasukan SS dikirimkan, dan pimpinan partai lokal yang ada di sana pun segera membantu tentara yang datang dan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kerabat hubungan dengan Erser. Salah satu di antaranya adalah pacarnya, yaitu Elsa. Pihak militer pun akhirnya memilih Elsa untuk dibawa ke pusat, sementara yang lain ditinggalkan di sana begitu saja. Malamnya, Erser kembali dibawa dan ditanya secara baik-baik. Arthur juga merasa bingung kenapa orang Jerman sendiri berusaha membunuh Hitler yang jelas-jelas memperjuangkan negaranya. Karena tetap diam, akhirnya Elsa pun dibawa masuk, dan seketika membuat Erser kaget melihatnya, serta teringat ketika pertama kali bertemu dengannya. Ingatannya kembali pada tahun 1932, saat ia masih berada di Konstan. Ia bekerja di pabrik jam dan sesekali menjadi penyanyi lepas di Danau Bodense untuk menghibur para pengunjung. Namun suatu hari, sebuah surat membuat Erser harus segera kembali ke Koningsbrunn karena masalah keluarga, dan ternyata masalah tersebut datang dari ayahnya yang menjual 2 tanah terbaik milik keluarga dan menggunakan uangnya hanya untuk mabuk-mabukan. Walau pulang dengan terpaksa dan harus ikut membantu ekonomi keluarga dengan menjadi tukang kayu, Erser tak mau terpuruk dan tetap melanjutkan hobinya bermusik. Ia kemudian bergabung dengan band di sebuah bar untuk mengiringi pengunjung berdansa, dan tak disangka, di sanalah Erser bertemu dengan Elsa untuk pertama kalinya. Pertemuan itu bukanlah pertemuan yang baik guys, karena Erser melihat Elsa diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya yang bernama Erich.
Walaupun sudah punya suami, sepertinya Elsa juga menyukai Elser karena terlihat kalau ia sering curi-curi pandang. Ketika ada kesempatan, mereka pun bertemu dan keduanya pun langsung akrab saat belajar berdansa bersama. Beberapa hari kemudian, saat berada di bar, Elser mendengar kalau Erik bertengkar hebat dengan Elsa. Melihat keadaan Erik yang muka-mukanya lecet, Elser pun menjadi khawatir dengan keadaan Elsa. Tak menunggu waktu lama, ia pun segera menuju rumahnya dan benar saja Elsa telah dihajar habis-habisan. Dengan datangnya Elser, Elsa yang merasa ada yang memperhatikan akhirnya memilih berselingkuh dan bercinta dengan Elser. Sejak saat itulah mereka berdua pun sering bertemu di belakang Erich. Selain menjadi pemusik di bar, Elser rupanya bergabung dengan organisasi penentang Hitler. Ia dan teman-temannya sering menyuarakan ketidaksetujuannya dengan mencoret dinding-dinding di jalanan. Namun kemenangan Hitler pada pemilu tahun 1933 membuat anggota organisasi tersebut dicari oleh pihak Nazi karena Hitler memberi perintah untuk menangkap seluruh anggota organisasi oposisi. Salah satu yang tertangkap adalah kawan Elser bernama Joseph yang tampak digiring ke suatu tempat bersama tahanan-tahanan lainnya. Elser yang saat itu bersama keluarganya hanya bisa pasrah melihat semua temannya dibawa, sementara ia sendiri tak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Karena Nazi masih gencar-gencarnya mencari para anggota oposisi, akhirnya Elser memilih bersembunyi dengan menjadi pekerja di pabrik kayu milik Erik. Setelah Erik menerimanya, ia pun diberi tempat tinggal di basement rumahnya. Dan Erik yang nggak tahu kalau Elser adalah selingkuhan istrinya hanya memberi syarat agar jangan pernah membawa seorang wanita ke kamarnya. Kembali ke masa kini, Elser yang tahu Nazi sudah menangkap Elsa akhirnya mau berbicara dengan jaminan Elsa dipulangkan dengan selamat. Malam itu Elser mengetahui kalau pengeboman itu adalah ulahnya. Namun ia menegaskan kalau dirinya tidak terkait dengan organisasi apapun dan tidak ada hubungannya dengan rencana yang ia gunakan. Mendengar itu, tentu saja Arthur tak percaya guys, karena tidak mungkin serangan terhadap Hitler tidak berhubungan dengan politik. Tetapi Elser tetap meyakinkan bahwa dirinya bekerja sendirian. Hasil interogasi itu pun diserahkan kepada kepala SS pusat, dan si kepala itu pun sontak tak percaya. Mereka berdua ditegur karena membiarkan ditipu oleh seorang tukang kayu. Ia menganggap pengebom gedung adalah hal yang mustahil jika dikerjakan sendirian, dan mereka juga tak bisa membiarkan masalah ini menurunkan reputasi pemerintahan Nazi di mata masyarakat. Akan sangat bodoh kelihatannya jika Nazi percaya seorang tukang kayu biasa bisa meledakkan sebuah gedung sendirian. Oleh karena itu, Elser kembali diinterogasi karena pernyataannya kemarin tak ada satupun yang bisa dipercaya. Muller kembali bertanya untuk siapakah Elser bekerja dan siapa yang merakit bomnya, karena tidak mungkin seorang pengrajin kayu bisa melakukannya. Elser yang sudah berkata jujur pun bingung guys harus bagaimana lagi agar ucapannya dipercaya. Hingga akhirnya saat akan kembali disiksa, ia pun meminta kertas dan pulpen untuk membuktikannya. Dan Elser pun kemudian menggambarkan skema bom beserta rancangan timenya. Setelah itu Arthur menanyakan asal bahan peledak, dan Elser pun menjelaskan kalau beberapa bahan yang ia butuhkan ia dapatkan dari saat bekerja di pabrik senjata. Sedangkan untuk dinamitnya, ia mencuri dari tambang yang berada di dekat kampungnya. Penjelasan itu membuatnya kembali dipanggil dan disuruh menjelaskan semua yang telah digambarnya. Di hadapan Arthur dan seorang pakar senjata, dengan mudah Elser menjelaskannya, bahkan memperagakan perakitan bom tersebut dengan alat-alat yang ia pelajari selama bekerja di pabrik jam. Oleh karena itu pula guys, Elser mampu menyetel bomnya agar bisa meledak sesuai timer yang sudah disetel. Semua perhitungannya pun menjadi masuk akal kalau dialah yang merencanakan semuanya sendirian. Kembali ke masa lalu, saat Elser tengah bekerja di pabrik kayu milik Erik, ia kedatangan Joseph yang sedang mendapatkan jatah keluar dari kamp tahanan Nazi. Saat itulah Joseph menceritakan bagaimana hari-harinya yang menyeramkan di kamp tahanan, sampai pada akhirnya kini ia bekerja di pabrik senjata. Sebelum Joseph kembali ke pabrik, ia pun memberitahu Elser jika ada lowongan di pabrik senjata tempatnya bekerja. Elser pun akhirnya mendaftarkan diri di sana dan bekerja sama dengan Joseph hingga April tahun 1937. Saat itu guys, ia dan Joseph mendengarkan radio secara sembunyi-sembunyi tentang jatuhnya bom Hitler pada sebuah kota berpenduduk di Spanyol. Serangan ini merupakan serangan terbesar dalam sejarah karena belum pernah ada yang mengebom kota berpenduduk. Berita ini membuat Elser sangat muak karena ia sendiri bekerja di pabrik senjata yang artinya memfasilitasi kebrutalan Hitler. Ia menganggap Hitler tengah menginginkan perang, apalagi Nazi sedang menyiapkan tank sebagai mahakarya mereka. Tidak sampai di situ saja, ia juga menyaksikan bagaimana pidato Hitler menginginkan Jerman berada di atas negara lainnya. Semua orang pun tampak antusias, tapi tidak bagi Elser. Di benaknya terpikir untuk mencegah peperangan terjadi, dan satu-satunya cara yaitu yang terpikir adalah membunuh Hitler. Rencana itu ia sampaikan kepada Joseph, namun Joseph tampak kurang setuju karena membunuh Hitler akan sangat sulit. Belum lagi beresiko besar jika sampai ketahuan. Walau begitu, Elser tetap pada tujuannya, dan apapun yang terjadi ia akan berusaha sendiri menghentikan peperangan.
Pada tahun 1938, Elser mulai merealisasikan idenya. Diawali dengan mendatangi gedung yang akan digunakan Hitler untuk melakukan pertemuannya, yaitu di Munich. Saat malam dan keadaan sepi, ia mengukur tempat tersebut sekaligus memeriksa material yang digunakan untuk membangun gedung. Rencananya itu gas menyita banyak pikiran Elser hingga membuatnya menjadi asing di mata Elsa. Ketika mereka tengah berkencan, Elser lebih mementingkan perhitungannya terhadap rencana pengeboman daripada Elsa yang berbicara di hadapannya. Padahal saat itu Elsa mengatakan kalau ia akan percaya dengan Erik. Tidak sampai di situ saja, Elsa juga keesokan harinya memutuskan untuk meninggalkan Elsa ke Munich tanpa berpamitan. Elsa sempat menyusulnya dan bertanya alasan kepergian Elsa. Elsa saat itu tak mengatakannya, ia hanya menjanjikan pernikahan setelah kembali dari Munich. Genau kann ich dir nicht sagen, aber es ist notwendig und es wird gut gehen. Kembali ke masa kini, saat ditanyai oleh Arthur dan Muller, Elsa beralasan bahwa ia melakukan semua ini karena partai Nazi tak mensejahterakan rakyatnya. Malah sekarang akan membuat perang yang bisa menimbulkan korban banyak. Tidak itu saja guys, Elsa juga tidak setuju dengan sikap Nazi melenyapkan Yahudi cuma karena berbeda keyakinan. Muller tentu saja marah guys, karena menurutnya Hitler membuat Jerman naik kedudukannya di mata dunia. Semua ucapan Elsa membuat Arthur dan Muller semakin meradang. Ia bahkan mewanti-wanti konsekuensi yang akan diterima Nazi akibat ulah mereka sendiri. Menurut Elsa, apa yang dilakukannya sekarang hanyalah pencegahan agar prediksi-prediksi itu tidak terjadi nantinya. Mereka berdua tak bisa berkata-kata lagi dan menyuruh sekretaris untuk menghentikan pernyataan bahwa Elsa bekerja seorang diri. Ia menginginkan perubahan yang hanya bisa dilakukan dengan memadamkan kepemimpinan saat ini. Ich habe gewusst, es wird auch andere als die Obersten treffen. Pernyataan itu guys, kemudian tetap saja ditolak Hitler yang masih tidak percaya jika Elsa bekerja sendirian. Pimpinan SS pun menegaskan apapun caranya Elsa harus mengakui siapa dalang di balik semua ini. Untuk kesekian kalinya, Elsa kembali menghadapi penyiksaan dari Nazi dan dibawa menuju ke ruangan khusus. Di sana ia disuntikan obat kejujuran bernama pervitin yang membuatnya berhalusinasi. Walau begitu guys, tetap saja Arthur mendapatkan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Mereka berdua pun sampai menyerah, dan Elsa yang sudah tak tahan dengan berbagai siksaan akhirnya memilih untuk menyerah dengan bersedia bekerja untuk Nazi. Elsa di sana meminta ampun dan merubah keyakinannya. Namun walau begitu, tetap saja ia dihukum penjara atas tindakannya. 5 tahun kemudian, pada musim panas tahun 1945, tiba-tiba Arthur ditangkap karena telah melakukan upaya pembunuhan terhadap Hitler dan membantu kudeta dengan menggerakkan personel polisi. Karena tindakan pengkhianatannya itulah, Arthur pun divonis dengan hukuman gantung yang saat itu juga dilaksanakan di hadapan mantan rekan-rekannya dulu. Kabar kematian Arthur juga sampai ke telinga Elsa, yang kini ditahan di Camp Dachau. Dari kenalannya seorang petugas, ia mendapatkan penjelasan kalau Arthur merubah keyakinannya dan membelot untuk berusaha meruntuhkan partai Nazi. Dan suatu malam, Elsa didatangi beberapa penjaga dan dibawa ke sebuah ruangan kosong. Di sanalah pada akhirnya Elsa dihukum mati dengan cara ditembak di kepalanya. Sayangnya, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 29 April tahun 1945, para tahanan camp dibebaskan oleh pihak Amerika Serikat. Dan Perang Dunia Kedua diklaim telah memakan 55 juta korban jiwa. Sedangkan Elsa sendiri guys, meneruskan hidupnya dan menikah lagi hingga meninggal pada Oktober tahun 1994. Dan film pun berakhir. Ya udah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump, no.